Waalaikumsalam Bu Esi. Apa kabar Bu Lia? Alhamdulillah sehat Bu Esi. Bu Esi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Nah jadi setelah ini Bu Lia akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya bersama Bu Ika. Iya benar Bu. Iya, apakah sudah siap Bu? Insya Allah siap Bu. Iya. Jadi kehadiran saya di sini adalah berupa dukungan untuk proses coaching yang nantinya akan Bu Lia dan Bu Ika laksanakan. Nah, jadi sebelum mungkin saya observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan ingin saya sampaikan ya ke Bu Lia. Nah, mungkin yang untuk saya sampaikan nih Bu, di sini saya akan melakukan kegiatan observasi. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan rubriknya Bu. Mungkin untuk rubrik dari yang akan saya observasi diantaranya adalah kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Seperti yang kita ketahui, untuk melaksanakan proses coaching itu diantaranya harus menggunakan alur tirta ya Bu. Nah kemudian juga kompetensi coaching yang kita harapkan itu diantaranya ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah baik Bu, jadi sekarang saya ingin bertanya nih sama Bu Lia, kira-kira kompetensi apa nih yang mau dikembangkan seperti itu Bu, dari kompetensi coaching yang 3 tadi? Baik Bu Esi, saya mencoba menjawab ya Bu Esi. Nanti saya akan mengembangkan kompetensinya, yaitu saya akan berusaha untuk menjadi pendengar aktif. Nah, supaya saya bisa present terhadap coach. Kemudian saya akan berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach agar si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang si coach hadapi. Seperti itu Bu Esi. Baik Bu Lia, jadi tadi saya tangkap ya Bu, ada 2 kompetensi yang akan Bu Lia kembangkan. Nah kira-kira dari yang 2 ini Bu, yang akan menjadi prioritas yang akan dikembangkan itu bagian yang mana ya Bu? Sepertinya yang akan saya jadikan prioritas adalah sepertinya dua-duanya prioritas ya Bu Esi, karena dua-duanya menurut saya itu adalah hal yang sangat penting, karena ketika saya bisa mendengarkan aktif, saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk si coach. Jadi nanti biar si coach itu bisa menstimulus, bisa mendapatkan solusi-solusi dan bisa mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh si coach. Baik Bu, keren-keren. Nah jadi memang betul ya Bu, untuk kemampuan mendengarkan aktif ini mungkin kuncinya gitu ya untuk pelaksanaan coaching. Jadi kita sebagai coach bisa menggali tentunya potensi-potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Nah jadi Bu, saya doakan semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah untuk indikator dari pencapaian yang Bu Lia harapkan tadi, semoga bisa terlatihkan, kemudian juga bisa sesuai dengan harapan Bu Lia. Nah, baik Bu, mungkin setelah proses ini kita akan berjumpa kembali nanti untuk membahas hasil coachingnya ya Bu. Baik Bu Esi. Baik, semangat Bu Lia coachingnya. Iya Bu Esi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik. Maaf nih Bu Lia mengganggu waktunya. Sebelumnya izin mau nanya nih, kira-kira Bu Lia ada waktu nggak ya? Hari ini kebetulan ada waktu Bu Ika, lagi free, jadi bisa nih mendengarkan. Kira-kira apa nih yang diharapkan dari Bu Ika? Jadi gini Bu Lia, saya nih ada sesuatu yang membuat saya merasa kurang nyaman belakangan ini Bu Lia. Kira-kira apa itu Bu Ika? Jadi belakangan ini nih saya nih terganggu dengan kondisi peserta didik saya Bu Lia. Jadi belakangan ini nih peserta didik saya mengalami minat belajar yang menurun drastis Bu Lia. Jadi belakangan ini tuh peserta didik tampak seperti bermalas-malasan dan kurang bersemangat. Jadi peserta didik Bu Ika bermalas-malasan dan kurang semangat saat belajar dengan Bu Ika ya. Iya. Kira-kira Bu Ika sudah menelusuri belum kenapa peserta didik Bu Ika bisa malas belajar? Jadi Bu Lia, kebetulan kan minggu ini nih pertemuan kami itu membahas mengenai tensis Bu Lia. Jadi saya menyadari bahwasanya peserta didik saya nih sekarang semenjak dia tahu, dia jadi merasa kalau dia tidak tahu gitu Bu Lia. Jadi kami itu kan membahas tentang tensis. Jadi semenjak anak-anak tahu tensis itu banyak rentetan dan urutannya, jadi dia merasa setiap ucapan yang keluar dari mulutnya
adalah sebenarnya semuanya salah gitu Bu Lia, karena harus memang menggunakan, oh kalau dia pas berarti harus menggunakan pas gitu, jadi anak-anak lebih kayak terbebani. Jadi semenjak belajar tensis itu, jadi anak-anak tuh jadi kayak enggan untuk berbicara dalam bahasa Inggris, malah tampak lebih kayak ya udahlah malas, kayak bermalas-malasan di saat jam pembelajaran saya Bu Lia. Begitu. Yang Bu Ika inginkan dari siswa Bu Ika yang kondisinya seperti itu kira-kira seperti apa ini Bu Ika? Harapan saya tuh Bu Lia, peserta didik saya, walaupun mereka tuh mempertimbangkan benar salah tensisnya, tapi jangan dijadikan itu suatu ancaman, karena yang namanya belajar itu adalah proses. Jadi harapan saya tidak masalah salah, asalkan kita mau berusaha untuk benar. Yang salah itu kalau sudah tahu salah tapi tidak mau memperbaiki gitu Bu Lia, tidak mau mencoba lagi. Iya betul Bu Ika, memang belajar itu kan adalah sebuah proses ya Bu Ika. Nah, kira-kira sudah adakah tindakan yang Bu Ika lakukan terhadap kondisi siswa Bu Ika yang seperti itu? Sudah Bu Lia, jadi saya sudah menyampaikan dengan peserta didik saya kalau kegiatan yang kita laksanakan ini adalah proses belajar. Jadi benar salah itu biasa. Terus saya menyampaikan sama peserta didik saya bahwasannya tidak usah terfokus sama ketika kita berbicara menggunakan bahasa Inggris, jangan terfokus sama tensisnya, tapi fokuslah mengasah kemampuan. Jadi kalau seandainya kalian terlalu terfokus sama tensis, padahal di real kenyataannya ketika kita memang pergi ke negara-negara yang bahasa utamanya bahasa Inggris, mereka tidak terlalu terfokus sama conversation yang memang dalam bentuk baku gitu Bu Lia. Berarti Bu Ika sudah menyampaikan secara verbal ya. Ibaratnya kayak Bu Ika memberikan tipsnya, semangat kepada siswa Bu Ika supaya tidak malas dalam belajar. Nah, kira-kira ketika Bu Ika menyampaikan seperti itu, respon murid Bu Ika seperti apa? Respon mereka, oh iya ya mem, jadi nggak apa-apa mem kalau kita tensisnya tuh bukan kita abaikan, kayak kita sambil belajar walaupun di mix bahasanya memang nggak apa-apa ya. Jadi saya mengatakan kalau tidak masalah dalam proses pembelajaran bahasa Inggris tuh, ketika kita tahu kita ngomong pakai bahasa Inggris, dan ketika ada word yang memang kita missing yang memang belum tahu, dipakai aja bahasa Indonesia juga nggak apa, namanya juga proses belajar gitu. Iya betul Bu Ika. Nah kemudian itu kan dalam hal segi verbal ya Bu Ika. Kemudian ada nggak kira-kira metode yang diterapkan untuk pembelajaran di kelasnya nantinya seperti apa gitu Bu Ika? Jadi Bu, salah satu cara saya untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik saya sekarang mulai menerapkan tabungan kosakata Bu. Jadi tabungan kosakata ini dibikin seperti menabung, tapi menabung kosakata. Jadi peserta didik nantinya akan mulai menabung 5 kata per pertemuan. Jadi harapannya nantinya ketika kosakatanya ini sudah banyak, dia lebih mampu lagi berbahasa Inggris dengan baik. Bu Ika menggunakan teknik tabungan Iya, kosakata. tabungan kosakata. Nah, ketika Bu Ika sudah menggunakan tabungan kosakata itu, gimana semangat anak-anak untuk belajar Bu Ika? Anak-anak lebih bersemangat Bu, dia beranggapan kayak hari ini seandainya dapat kosakata baru, jadi dicoba nih dengan kalimat yang baru, jadi tampak antusias anak yang lebih gitu Bu. Begitu. Kira-kira kalau itu diterapkan di kelas, berarti menurut Bu Ika sudah maksimal atau belum? Atau mungkin ada tindakan-tindakan yang akan Bu Ika lakukan lagi selain trik tabungan kosakata tersebut? Trik yang lain yang saya lakukan adalah saya memberi contoh tidak menggunakan bahasa Inggris secara full Bu. Jadi saya ajak mereka contohnya berbicara dengan 90% bahasa Inggris, 10%-nya bahasa Indonesia. Jadi menanamkan mindset di kepala mereka, nggak apa-apa kalau kita belum tahu semuanya, yang penting kita mencoba. Apakah trik itu sudah diterapkan ya Bu Ika? Sudah Bu, sejauh ini antusias anak sangat luar biasa, sudah diterapkan dan hasilnya sesuai harapan. Nah, kira-kira kalau di rating nih Bu Ika dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Ika berada di angka berapa ketika menerapkan trik yang Bu Ika sebutkan tadi? Sebelum saya menerapkannya, saya berada di range 6 saya rasa ya Bu, tapi setelah saya menerapkan hal-hal tersebut, saya berada di range 8 sampai 9. Nah, sudah bagus ya Bu Ika ya, range-nya kalau di angka 8 dan 9 itu sudah mendekati sempurna. Berarti trik tersebut bisa dilaksanakan ya Bu Ika? Bisa. Kira-kira kapan Bu Ika mau melaksanakannya? Ataukah mungkin sudah dilaksanakan dan akan berkelanjutan tindakan Sudah tersebut? dilaksanakan dan akan berkelanjutan. Dan akan berkelanjutan. Baik Bu Ika, adakah dukungan yang lain mungkin yang bisa membantu ketercapaian tujuan proses dari Bu Ika tadi?
pihak sekolah sih Bu, harapannya memang di sini perannya penting, pihak sekolah berperan penting dalam mewujudkan visi kita untuk memang mengajak peserta didik itu bisa berbahasa Inggris. Baik Bu Ika, jadi peran sekolah juga ya Bu Ika, lingkungan sekolah juga mendukung proses kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Wah, Bu Lia, alhamdulillah proses coachingnya udah selesai ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu Esi. Iya, tadi saya melihat proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira nih Bu, dari tujuan atau indikator pengembangan yang Bu Lia harapkan tadi nih, apa sih yang sudah berjalan? Gitu. Baik Bu Esi, tadi saya sudah mencoba untuk menerapkan alur Tirta, kemudian saya juga menerapkan kompetensi coaching yang ada mendengarkan aktif, kemudian menggunakan atau memberikan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Baik, jadi dari izinkan saya ya Bu menyampaikan hasil dari observasi terkait proses coaching tadi. Jadi saya tadi melihat Bu Lia di sini sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik, seperti kehadiran penuh terhadap coachingnya. Nah, kemudian mendengarkan aktif. Nah, juga saya sudah melihat Bu Lia menerapkan teknik rasanya seperti itu. Kemudian juga Bu Lia juga sudah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali dari ide-ide dari si coach ya Bu ya, dan juga mengarahkan atau menuntun si coach menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, jadi itu menurut saya sudah sangat baik ya Bu. Nah, mungkin Bu untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih menurut Bu Lia untuk penilaian terhadap Bu Lia sendiri nih, ranknya udah di angka berapa kira-kira nih? Kalau saya memberi rank kayaknya di angka 8 Bu Esi. Wih, puas ya Bu ya, alhamdulillah. Masih banyak Bu Esi yang perlu saya tingkatkan lagi nih. Saya ingin tuh bisa menjadi pendengar yang aktif sehingga apa yang disampaikan oleh si coach itu bisa saya terima dan saya bisa memberikan umpan balik yang baik kepada si coach sehingga hasil yang diharapkan itu si coach bisa menemukan potensi dan solusinya sendiri gitu Bu Esi. Masih banyak sekali yang perlu saya tingkatkan lagi. Masya Allah, betul ya Bu ya. Mungkin untuk mengembangkan atau meningkatkan lagi kemampuan itu mungkin tentunya dengan berlatih ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin kalau untuk selanjutnya nih Bu, nah kompetensi yang dirasa yang paling penting itu dari semua kompetensi itu apa sih Bu? Sepertinya saya harus banyak berlatih ya Bu Esi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu Esi, karena kalau saya tidak berlatih maka tidak akan terbiasa saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coach seperti itu Bu Esi. Keren. Jadi saya doakan ya Bu ya, semoga nantinya harapan-harapan dari kuliah bisa terwujud terkait dengan kemampuan dari coaching ini. Nah, mungkin itu saja Bu. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi Bu? Saya rasa cukup Bu Esi. Cukup. Baik Bu. Jadi mungkin ini saja percakapan kita sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di lain waktu ya Bu ya. Baik Bu Esi, terima kasih Bu Esi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam.